Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama T-E-S-T, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya. Diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, caused men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh. Sampai tidak bisa menerima lagi. Sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berobat, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah maha tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Coba beri salam kiri kanan, buka belakang, katakan bagaimana kabarmu hari ini. Haleluya. Wajah-wajah yang luar biasa, wajah-wajah pemenang. Karena di dalam pemurnian kita melihat wajah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini, membawa seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, sebagai korban syukur di hadapan-Mu.
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi. Mari sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus Tuhan. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan terus bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Amin. Katakan ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
Sekali lagi coba Tuhan katakan mengiringmu. Amin. Masuk dalam Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, semuanya kuserahkan kepadamu Tuhan. ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Ku memuliakan-Mu, ku meninggikan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu ku berlutut di hadirat-Mu Tuhan. Ku temukan wajah-Mu, ku temukan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Yesus mengiringmu sampai selamanya dan sampai selamanya. Ku tetap percaya kepadamu Tuhan. Syadalalabalalabalaba, syadalalabalaba. Milikmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, Kehendakku, semua kuserahkan. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. terima kasih Tuhan buat rencana yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Seumur dan sepanjang hidup kami Tuhan. Sampai kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Sampai kami boleh berada di Jember, di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau mempunyai rencana yang baik untuk kami Tuhan. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tetapi rancangan yang damai sejahtera buat kami ya Bapa. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat kota kami, kota Jember Tuhan. Kau berkati tanahnya, airnya, udaranya di dalam nama Yesus. Kami mau sama-sama mendoakan Tuhan buat bangsa kami ya Bapa. Untuk Bapak Presiden dan Wakil, para jajaran menteri-menteri, dan juga sampai kepada tingkat RT dan RW ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk dapat mengatur negara kami, negara Indonesia. Dan biarlah Tuhan di dalam keadaan yang menghimpit, keadaan yang tidak tahu apa yang terjadi di depan Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan. Kau sudah melingkupi dan melindungi Tuhan negara kami ya Bapa, dan setiap orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Kau bekerja di dalam mereka ya Tuhan. Kami mendoakan untuk kota kami, kota Jember ya Bapa. Kiranya Kau juga memberkati Tuhan Bapak Bupati dan wakilnya Tuhan. Kau
Engkau yang menjagai kota kami ya Bapa, menjadi perpanjangan kerajaan-Mu Tuhan. Di tempat ini kami juga mau mendoakan Tuhan, memberkati Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini yang telah berjaga-jaga atas hidup kami ya Bapak. Bapak Timotius Arifin dan istri, untuk Bapak Benny Kristanto dan istri, kiranya tangan pengurapan kuasa-Mu Tuhan ada kepada mereka ya Bapak. Kau curahkan berkat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, perbarui anggur yang baru ya Bapak, untuk dapat memperluas Tuhan akan kerajaan-Mu Tuhan, melalui tangan-tangan mereka Tuhan. Kau salurkan Tuhan akan berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan bagi kami di tempat ini ya Bapak, untuk kami bisa menjadi wakil kerajaan Allah di tempat ini. Kami sekarang siap Tuhan, mau memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Kau dengarkan seruan dan hormat kami ya Bapak, dan kami mau bersorak-sorai untuk nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Haleluya. Mari siap umat Tuhan yang menang, yang perkasa, kita serukan namanya. Amin. Sebab namanya adalah nama yang berkuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa Tuhan dalam namanya, Luar biasa, biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Dia nama yang berkuasa. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, katakan yes. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa atas setiap hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. segala kuasa tunduk dalam namanya. Bisa lebih keras lagi suaranya saudara. Dia luar biasa. Hey. Perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Sebab Dia luar biasa. Perkasa, mulia,
sebabnya hati kami terus percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu. Berapa banyak yang percaya bahwa dia adalah gunung batu keselamatan kita? Amin. Amin. Mari yang percaya katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Amin. Nyatakan imanmu kepada dia. Amin. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Oh, sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya selamanya. Amin, haleluya. Kasih setiamu tidak pernah pergi dari hidup kami. Sekalipun di dalam lembah, sekalipun segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kami, kami tahu Tuhan punya rencana indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Lebih dari emas, lebih dari
kami Tuhan, pakai hidup kami. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. ya, seluruh hidup ini ku persembahkan. Hanya untuk Ya, amin. Murnikan aku Tuhan, dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, ya, buatku berharga. di mata-Mu Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan. Hanya untuk-Mu. Ya, murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, Lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus, agung dan mulia. Amin. panggilan surgawi. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu Yesus, agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Biar hidup kita seperti lirik pujian yang telah kita nyanyikan, bahwa hidup kita tersedia untuk dibentuk menjadi seperti lebih dari emas di tangan Tuhan. Seperti apa bentuknya bukan kita yang punya mau, tapi Tuhan yang adalah penjunan kita. Bahkan Dia adalah yang menjaga setiap titik didih emas kita, setiap titik didih kehidupan dan karakter kita waktu kita dibentuk. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami percaya tidak seorang pun yang ada di tempat ini secara kebetulan.
Tapi kami ada di tempat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau buat dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan baik. Sekalipun ada lembah, sekalipun ada badai, sekalipun ada sesuatu yang sedang menggoncang kehidupan kami, tapi kami mau tetapkan hati kami untuk kami tetap percaya Tuhan baik. Engkau baik, selalu baik, dan selama-lamanya baik. Kami tidak mau curiga kepada Engkau, dan sekali-kali kami tidak berprasangka buruk terhadap Engkau, sebab Engkau lebih tahu yang terbaik ketimbang hidup kami sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami sambut firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, dan waktu kami mendengar firman-Mu, kami menaruh hormat kami. Kami mau Tuhan antusias mendengar firman-Mu sebagai tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, pengurapan-Mu atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada setiap umat-Mu. Dan biarlah pada setiap kami yang mendengarkan, biarlah kelemah lembutan terjadi dalam hidup kami. Kami tundukkan pada pikiran dan perasaan Kristus, dan juga kepada kehendak Kristus setiap pikiran, perasaan dan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk warga kerajaan Allah. Shalom. Shalom. Haleluya. Kepada rockman, shalom. Kepada rockwoman, shalom. Oi, lebih lantang ya rockwoman ya. Asik. Mungkin karena nanti mau bagi buka puasa, jadi semangat gitu, enggak ya? Oke, Bapak Ibu Saudara warga kerajaan Allah, kiranya beberapa bulan ini membuat setiap saudara dan saya menjadi satu pribadi yang bukan hanya berhenti pada agama. Semua katakan agama. Tetapi saudara dan saya mulai terbuka, mulai mendapatkan pemahaman yang baru, mindset yang terbentuk, yang pastinya mindset dan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Setuju? Amin. Jadi kalau misalnya ngomong lembah, ini beberapa bulan lembah kan ya. Ada satu orang yang bertanya, kenapa kok lembah terus? Gitu. Bukankah memang dalam sepanjang kehidupan kita ya akan ketemu yang namanya lembah. Setuju? Nah saudara, pagi hari ini saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah kebenaran yang tetap bicara tentang lembah pemurnian yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu saudara ya. Dan minggu ini saya beri judul Ketika Tuhan Tega. Wah ya, jarang-jarang dengar topik ini gitu kan, ketika Tuhan tega. Biasanya kan kita dengar Tuhan itu sayang, Tuhan itu peduli, Tuhan itu penolong, Tuhan itu sobat yang setia, Tuhan itu adalah Bapa yang penuh kasih. Saudara ya, kali ini diberi judul ketika Tuhan, sama-sama bilang tega. Ya, jangan terus dilanjut ya, teganya gitu kan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita baca dulu ya ayat nats kita bulan ini di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Mari bersama dengan saya kita baca sama-sama ayat ini. Siap semua? Yuk 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk yang jauh lebih tinggi nilainya daripada dengan api. Sama-sama katakan diuji. Semua yang bernilai tinggi dan semua yang memiliki nilai fungsi itu harus melewati ujian. Supaya bisa ditetapkan bahwa memang betul nilainya tinggi, saudara. Jadi kalau nanti di akhir PowerPoint ini saudara akan ditunjukkan bagaimana dalam kehidupan kita sampai pemurnian itu terjadi, maka kita ini tidak terlihat, saudara. Tidak terlihat bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan, apakah betul sebuah iman
yang diharapkan oleh Allah sendiri. Jadi bukan iman yang berdasarkan kriteria yang manusia buat, tetapi kriteria yang Allah buat dalam setiap kehidupan kita. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita beberapa orang, saudara ya. Saya di sini sebutkan hanya beberapa, tetapi dari beberapa ini, dari Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saya singkat jadi SMA, saudara. Lalu kemudian Abraham, Stefanus, semua ingat Stefanus? Stefanus yang dirajam batu. Dan waktu dirajam batu, dia kemudian meninggal. Saudara ya, saudara kita kenal semua itu. Kemudian murid-murid Yesus. Beberapa waktu yang lalu sempat di-spill oleh Bapak Gembala, ada yang meninggal atau karena menjadi martir, disalib dengan kepala terbalik, ada yang sampai digoreng, ada yang dipenggal, ada yang badannya itu kaki dan kepala diikat, lalu kemudian kalau nggak salah pakai kuda, saudara ya, kemudian ditarik dengan dua sisi yang berlawanan. Nah, semua itu terjadi, saudara. Bagaimana sebuah keadaan pemurnian yang terjadi kepada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu mereka dimasukkan ke gua singa atau juga kepada perapian, saudara. Nah, Ayub juga terjadi, saudara. Ketika Ayub mengalami semua kehilangan yang dia miliki, saudara. Tapi di situ firman Tuhan catat buat kita, dalam hal itu pun Ayub tidak berbuat dosa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi, dosa bukan hanya pada perbuatan, tapi dosa adalah keluar dari yang namanya jalur kehendak Tuhan. Itu dosa. Tidak tepat pada sasaran, itu dosa. Nah, kekasih Tuhan, pada waktu beberapa orang ini, Stefanus, Abraham juga begitu. Ketika anak sudah diberikan, anak yang dijanjikan, dan kemudian pada waktu Tuhan berkata, persembahkan anakmu. Pada waktu Abraham siap untuk kemudian mempersembahkan anaknya, langsung Tuhan berkata, Abraham stop. Aku menyediakan korban untuk mezbah. Aku tahu hatimu sekarang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah keadaan yang kelihatannya yang tadi saya katakan, kok tidak seperti yang kebanyakan orang tahu. Yang dimana orang memahami Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu setia. Tuhan itu siap menolong. Tuhan siap mendengarkan kapan kita mau curhat sama Tuhan. Tuhan juga memberi jalan keluar. Tuhan juga memeluk kita. Bahkan dikatakan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tapi ini beberapa orang yang kita dengar, yang tadi saya sebutkan, mana kelihatannya kok tidak seperti yang kebanyakan orang inginkan, bahkan juga pahami. Mengapa kemudian tidak sedikit orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang kemudian gugur di tengah jalan. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah memframing Tuhan adalah Tuhan yang selalu melakukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita butuhkan. Tapi justru Alkitab tunjukkan kepada kita jalannya tidak selalu demikian. Tidak seperti yang kita inginkan, lembut, manis, saudara ya, dipeluk-peluk, disayang-sayang, digendong, saudara. Tapi ini seperti sebuah pembiaran. Itulah sebabnya saya beri judul Ketika Tuhan Tega. Catat firman Tuhan ini, saudara. Dan saya percaya bahwa setiap firman yang menjadi rema itu akan memerdekakan kita. Amin. Jadi kalau ibadah, sungguh-sungguh kita karena mau fokus ibadah. Jadi putuskan dengan komunikasi dengan dunia luar. Nah, saudara, jadi kenapa sepertinya pembiaran, tapi sesungguhnya bukan pembiaran. Sebab Allah kita adalah Allah yang lebih tertarik pada kualitas iman saudara dan saya, ketimbang membuat saudara dan saya nyaman. Amin.
Tetap percaya Tuhan baik? Tetap percaya Pak Ferdi? Tetap percaya Natali? Tuhan baik? Kadang-kadang waktu ujian, kok nggak ada pencerahan ya gitu kan. Kok nggak ada ting. Tetap percaya Pak Vero? Tuhan baik, amin. Nathan, Tuhan baik. Haleluya. Sekalipun kanan kiri depan belakang kayaknya suram gelap gitu saudara. Tapi Tuhan baik. Saya percaya itu. Karena namanya api itu enggak bisa milih saudara. Pernah lihat kebakaran? Api itu enggak bisa enggak milih. Semua saudara kena api. Tapi tinggal tetap yang murni. Nah itu yang dibilang kualitas iman. Sedangkan panasnya api itu tidak memberi kenyamanan. Nah banyak orang Kristen kejar kenyamanan. Banyak hamba Tuhan inginkan kenyamanan. Waktu ketidaknyamanan tidak usah banyak, baru sedikit aja kita udah kayak meragukan Tuhan. Nah bersyukurlah ketika ketidaknyamanan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu tandanya Tuhan sedang memurnikan kita. Dia tidak sedang membiarkan, tapi dia sedang memurnikan kita. Kita kembali kepada salah satu orang dari yang saya sebutkan tadi. Kepada Ayub dikatakan firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya, yang dipunyai Ayub ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Dikatakan kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan setelah itu terjadi saudara. Semua ternaknya Ayub habis saudara. Semua harta kekayaannya habis lenyap. Anak-anaknya saudara kemudian mati saudara karena ada kebakaran hebat yang terjadi. Dikatakan bahwa itu terjadi, sebelum itu terjadi ada sebuah perkataan yang dilontarkan oleh Tuhan kepada iblis. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi Ayub, bukan karena Tuhan mau menghancurkan Ayub, tapi Tuhan awal mula dia bilang sama iblis, tidakkah engkau lihat hambaku Ayub saleh, jujur, takut akan Allah. Iblis ngomong, pantas aja dia saleh, pantas aja dia jujur. Wajar kalau dia takut sama engkau Tuhan. Karena engkau membuat perlindungan. Nah dari sini kita mendapat sesuatu saudara. Mendapat suatu kebenaran atau rema. Bagi orang yang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, itu ada perlindungan. Tuh kok amennya dikit? Bilang perlindungan. Amin. Ya, ada perlindungan. Dari situ waktu kita taat, waktu kita hidup dalam kebenaran, tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita dengan 100% kita menundukkan hidup kita kepada kebenaran Allah, ada perlindungan loh. Haleluya. Nah, tapi kemudian dikatakan, oke, mau dicoba gitu. Tuhan ngomong, mau di testing nih. Ya, makanya ada testimoni. Ada testimoni karena sudah ada testing. Kalau cuman testimoni tanpa testing itu jualan. Bukan jualan, itu iklan tok, saudara. Ya, itu abang-abang lambe, tapi harus melewati testing. Maka terjadilah ini. Nah, saudara kita lihat apa yang kemudian terjadi kepada Ayub ini menunjukkan kepada setiap kita bahwa Tuhan mengizinkan proses yang sulit supaya iman kita, saudara, tidak berpusat kepada apa yang kita terima, ya. Nah ini, Tuhan izinkan tapi Tuhan tetap pantau. Itu harus kita percaya. Haleluya. Tuhan izinkan tapi Tuhan tetap pantau setiap hidup kita. Jadi kenapa ia tega? Yang pertama, saudara, karena Tuhan mau menunjukkan kualitas iman kita. Dan ketika pemurnian itu terjadi, saudara, diuji apakah kita memiliki iman yang berorientasi kepada dunia atau pada kekekalan.
Sama-sama bilang dunia. Dunia ini syarat dengan kenikmatan dan kenyamanan dan juga kalau Alkitab catat keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu isinya dunia. Nah, kalau kita mau renungkan dengan baik, orientasi hidup manusia, sebetulnya saya bilang manusia. Tapi tidak terkecuali juga ya beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah statement seorang hamba Tuhan begini. Jangan jadi orang Kristen yang rohani tapi masih duniawi. Nah, orientasinya ke situ. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Isinya itu aja yang dikejar, yang diuber. Betul? Misalnya para kaum wanita. Apa bedanya tas seharga 500.000 sama seharga 50 juta? Hah? Selain harganya loh ya, jangan bilang harganya ya, tahu saya. Kalau harganya pasti beda. Mereknya, apa lagi? Kualitas. Ada lagi apa? Apa? Apa Pak? Itu loh yang mau saya dapat. Gengsi. Kalau diletakkan itu ujian. Jadi kalau ada wanita yang kemudian bukan cuma diletakkan. Kalau diletakkan, letakkan di bawah sembarang ngalir. Oh itu ketahuan 500.000. Katanya Pak Ping, saudara. Ini yang bikin, saya dengarnya dari Pak Ping waktu itu. Kalau 50 juta, naruhnya hati-hati. Sama yang kedua, kalau hujan. Kalau yang 500.000, hujan. Kalau 50 juta, kresek-kresek, kertas-kertas. Kalau perlu ada karung-karung, nah itu 50 juta. Habis ini walaupun tas saya 500.000, kalau hujan saya mau gituin. Biar saudara anggap itu 50 juta. Ya, itu tadi saudara pada gengsi. Padahal fungsinya sama. Nah kualitasnya memang beda. Tapi sebetulnya terkadang orang tidak mengejar kualitasnya bukan. Tapi gengsinya. Halo, betul? Jadi perlu dimurnikan. Kita tetap beriman, kita tetap percaya, kita tetap mengasihi, kita tetap mau mengikut Yesus. Saudara, itu karena dunia, karena yang terlihat mata atau pada kekekalan. Itu perlu diuji ketika kemudian terjadi dalam setiap kehidupan kita. Perkara-perkara yang sulit, hal-hal yang tidak nyaman. Kemudian kalau dibilang tidak menguntungkan secara materi buat kita. Maka terlihat saudara bahwa iman kita berpusat atau berorientasi pada dunia atau yang sementara. Contohnya pada Matius 19 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, perkataannya Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia ngomong sama Tuhan, gimana kalau untuk mau dapat keselamatan? Saya sudah lakukan ini, Taurat saya sudah lakukan, Taurat hukum ini saya sudah kerjakan, ini itu saya sudah kerjakan. Yesus berkata, jualah semua apa yang kau miliki dan ikutlah aku. Maka kemudian terjadi, dia bukannya melepaskan tapi dia kemudian dikatakan firman Tuhan, pergi dia dengan sedih. Bukan pergi ikut Tuhan, dia pergi tinggalkan Yesus. Karena apa? Karena banyak hartanya. Nah saudara, harusnya apa yang tinggal tetap dalam hidup kita adalah 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Dikatakan hidup kami tidak tertuju kepada apa yang kelihatan, tetapi kepada apa yang tak kelihatan. Setuju katakan amin. Saudara, kalau itu kelihatan secara manusiawi, bahkan dikatakan saudara, tidak ada yang kekal saudara. Hanya sementara. Saya tadi berkata tas 500.000 dengan 50 juta secara kualitas pasti jauh lebih bagus yang 50 juta. Tapi sebagus-bagusnya kualitas tas itu satu saat itu pasti lenyap. Haleluya.
Dan terlebih-lebih ketika kita sudah innalillahi. Tas 500 juta pun tidak bisa kita bawa. Tapi kenapa kok itu dikejar? Sampai meninggalkan iman. Sampai tidak serius sama Tuhan. Sampai kecewa sama Tuhan gegara yang sementara itu. Betul ya? Saya renungkan baik ini tema ini saudara. Waktu kita renungkan ini, maka kita ini jadi kayak kalau mau dibilang tuh sekarang dunia tuh kan semua pergerakannya cepat sudah. Siapa cepat dia dapat. Sampai kalau memang perlu injak kanan injak kiri, sikut kanan sikut kiri, itu dilakukan. Semua orang di-trigger untuk kerja cepat gitu. Pokoknya cepat dan menguntungkan. Perkara itu di luar jalur firman Tuhan, urusan nanti. Tapi firman Tuhan catat buat kita. Waktu hidup kita terfokus kepada apa yang namanya kekekalan, maka hidup kita, iman kita adalah iman yang berkualitas kerajaan Allah. Jadi lembah pemurnian itu bukan tentang apa yang hilang dari hidup kita, tetapi lembah pemurnian itu bicara tentang apa yang tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita setelah kita kemudian mengalami lembah pemurnian. Saudara, saya mendapatkan rema tentang ini. Katakan rasa cukup. Bilang rasa kehilangan. Saya sengaja membiarkan beberapa detik untuk saya tidak bicara. Bukankah kita banyak kali mengalami putus asa, tawar hati, kecewa, pesimis, bahkan kemudian tidak ada lagi iman kepada Tuhan dalam diri kita oleh karena rasa kehilangan. Halo. Supaya kita tinggal tetap apa yang namanya iman yang berorientasi kepada kekekalan, maka saudara dan saya mendapatkan ini hasil perenungan saya, saudara. Saya memilih kemudian di dalam hadirat Tuhan, saya mendapat rema ini. Saya menaruh rasa cukup saya di atas rasa kehilangan saya. Hilang macam-macam, bukan cuma harta benda, banyak hal saudara. Kayak kehilangan harapan, ya toh. Kemudian ya banyak lah, saya tidak perlu jelaskan. Dan kemudian ini, yang kedua, saya mau membuat rasa cukup saya lebih besar dari rasa kehilangan saya. Haleluya, haleluya. Kalau saudara perbesar rasa kehilangan saudara, maka lama-kelamaan iman itu akan terkikis. Karena apa? Itu tadi, yang terhilang apa? Yang fana. Nah kalau fokus kepada yang fana, pada yang sementara, maka saudara sedang secara automatically saudara memperbesar rasa kehilangan. Padahal harusnya kalau kita mau tinggal murni iman kita yang berkualitas tinggi di hadapan Allah adalah kita memperbesar rasa cukup. Rasa cukupnya apa? Kalau bagi saya, memiliki dan dimiliki Yesus itu cukup buat saya. Amin. Amin. Cita-cita tidak tercapai, keinginan tidak terpenuhi. Dalam pekerjaan, saudara mengalami kehilangan. Coba saudara dan saya berdiam diri. Barangkali di situ Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita rasa cukup bahwa kita dimiliki dan memiliki Tuhan itu sudah lebih dari cukup.
Kita ini sampai kemudian ketika kehilangan sesuatu yang fana, saudara. Kemudian kita seperti mengabaikan, kayak punya Tuhan itu sudah masih kurang, saudara. Masih perlu ditambahkan hal yang lain. Padahal firman Tuhan catat Mazmur 23 yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam King James Version disebutkan, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak mau apa-apa lagi. Haleluya. Amin. Itu yang harus kita pegang, kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya ketika dalam kehidupan kita berjalannya tidak seperti yang seharusnya. Saudara akan mengalami kemudian benturan-benturan. Ya, kalau saya mau bilang, kalau orang bilang katakan hilang harga diri. Ya, hilang gengsi. Buat apa dipertahankan? Gembala saya yang di Blora dulu pernah sering bilang gini. Nek dielek-elekne ojo mewek. Pancene awake dhewe iki elek. Yang luar Jawa, yang roaming ini coba chat GPT. Apa iku artine elek-elek? Ya. Gembala saya waktu itu bilang gitu. Nek dielek-elek ojo mewek. Ancene awake dhewe iki elek. Amin Belking. Nggak tahu Belking artinya ya. Tahulah ya. Oke. Nah jadi kekasih Tuhan, mari supaya terbukti dalam setiap kehidupan kita apa yang murni keluar dari hidup kita. Tidak seperti pemuda yang kaya tadi itu, saudara. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya harta kita Yesus, supaya hati kita di situ. Nah, kemudian saudara, kenapa Tuhan tega? Sama-sama bilang tega. Tuhan tega kita dimurnikan karena supaya teruji apakah iman kita ya bergantung kepada hasil atau pada kesetiaan Tuhan. Nah, kalau ngomong kesetiaan Tuhan itu dalam kurung saya kasih tulisan proses, sama-sama bilang proses. Orang Kristen sekarang, saya pernah spill beberapa bulan yang lalu apa 2 bulan lalu, maunya casual, nyantai, wis ndak usah ruwet-ruwet gitu, cepet, praktis, ya, ekspres, saudara. Nah, kemudian yang terjadi itu bukan cuman kepada, kalau mau saya bilang itu dress code. Kalau dress code masih aman gitu kan. Dress code formal sama casual itu lebih cepat casual pasti. Kalau zaman dulu masih pakai dasi, ingat ya Pak Adi ya. Berapa tahun yang lalu tuh pakai dasi, pakai jas. Ada yang enggak bisa pasang dasi, wah itu tambah ruwet saudara. Ya, tapi kemudian enggak jadi ruwet karena apa? Bawa aja ke gereja. Nanti dipasangkan sama Pak Benny. Kalau casual beda, tinggal celana jeans, pakai kaos, berkerah, pakai rompi, pakai outer, lebih cepat. Nah, tapi jangan jadikan casual itu dimasukkan kepada iman kita. Nanti enggak kuat waktu dimurnikan. Amin. Enggak tahan waktu dimurnikan. Saudara, ada yang pernah menunggu sampai 3 jam atau 5 jam? Coba angkat tangan. Menunggu, enggak tahu menunggu apa. Angkat tangan, angkat tangan yang tinggi lah. 3-5 jam menunggu, enggak tahu menunggu apa saudara ya. Waktu menunggu itu membosankan bukan? Tapi ternyata bosan atau enggak itu tergantung kita. Dan tergantung juga bagaimana waktu kita menunggunya. Betul? Kalau nunggunya pakai ngomel, makin penat enggak? Bukan tambah lama, kerosone lama ya Pak. Padahal tetap jamnya 5 jam. Tapi kerasanya tuh kayak 15 jam. Nah saudara, iman kita itu juga seperti itu. Nah saudara, pada waktu Ayub mengalami yang namanya proses pemurnian. Ya, perhatikan sini ya. Sudah menunggunya nanti dibahas ya setelah ibadah. Pada waktu Ayub mengalami pemurnian,
Ayub itu enggak tahu kalau saudara dan saya kan enak bisa baca di pasal terakhirnya kitab Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub. Sebuah pembalikan keadaan. Tapi Ayub di pasal pertama dan pasal yang kedua itu Ayub enggak tahu. Halo? Bukankah kita juga begitu kan? Waktu diproses kita enggak tahu di awal ini ujungnya nanti bagaimana. Nah seringkali kita kemudian gagal di sini. Karena apa? Karena kita maunya cepat. Kita enggak tahan dengan proses. Itulah sebabnya bangun hasrat kerinduan untuk menanti Tuhan di dalam hadiratnya. Haleluya. Nah saudara dikatakan demikian Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang, saya enggak tahu saya sebutkan apa enggak. Oh enggak ya. Ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, kemudian dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, saudara catat, nanti renungkan di rumah. Di dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Tetapi Ayub menjawab, kalau yang ayat tadi saya bacakan ketika harta kekayaan dan anak-anaknya meninggal semua, dikatakan itu tadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu kemudian datang lagi iblis kepada Tuhan. Lalu yang terjadi diizinkan oleh Tuhan, maka pemurnian terjadi lagi kepada Ayub. Apa yang terjadi? Seluruh tubuhnya dia gatal-gatal, saudara. Ada penyakit yang menimpa kulit dari tubuh Ayub. Dan kemudian Ayub berkata, istrinya Ayub duluan sih. Istrinya bilang gini, kamu mau tetap taat. Sudah kayak gini kamu tetap saleh. Sudah kayak gini kamu tetap percaya Tuhan. Sudah kayak gini kamu tetap cinta Tuhan. Sudah kayak gini kamu tetap melayani Tuhan. Si Ayub bilang, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Kalau terjemahan baru dibilang, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah hal-hal yang menyenangkan saja yang mau kita terima dari Allah? Sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan tidak mau kita terima. Maka dalam keadaan sedemikian pun Ayub tidak berdosa melalui perkataannya. Saudara jangan berkata, oh tapi terus belakang-belakangnya kan ada. Ya saya tidak bahas sekarang saudara. Kalau bahas sekarang kita pulang jam 12. Loh amin. Ada yang mau pulang jam 12 berarti haleluya. Itu antara saya dengan Anda berdua kita. Oke? Nah kembali ke Ayub. Saudara jadi apa yang harus kita miliki? Iman seperti apa? Iman ini loh. Sama-sama bilang iman sekalipun. Lebih keras lagi iman. Lagi iman. Ya, bukan iman kalau. Kalau iman kalau itu iman dengan syarat. Kalau aku diberkati, kalau aku ditolong, kalau aku dipedulikan, aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu iman kalau. Tapi kalau ini dikatakan iman sekalipun. Sadrak, Mesak, Abednego contohnya. Mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami sekali-kali tidak menyembah patung yang Tuanku dirikan. Yang mau diuji katakan amin. Yang mau dimurnikan katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan tega? Karena Tuhan mengizinkan pengujian pemurnian itu supaya terlihat apakah iman kita siap dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau enggak. Nah, saudara, di khususnya kalau saya mau bilang, kita baca ayatnya dulu ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Lanjutnya sama-sama baca 2-3. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya,
Saudara, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, maka dikatakan, saudara, apakah iman kita adalah iman yang dipuji oleh Allah? Iman yang kemudian melayakkan kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, saudara, kita mesti aware, mesti waspada. Oleh itulah sebabnya Tuhan sedang mempersiapkan iman yang layak berdiri di hadapan Kristus. Bukan iman yang bicara penampilan iman yang terlihat baik di mata manusia. Saudara, renungkan baik kalimat di bawah itu. Kenapa pemurnian terjadi? Supaya Tuhan bisa kasih tunjuk kepada iblis. Ini loh hambaku. Kalau saya misalnya berkata, ini loh hambaku Enike Fitriana. Imannya bukan iman jaga image. Bukan iman performance. Bukan iman yang penampilan di depan mata manusia, tetapi iman yang layak berdiri di hadapan anak Allah, raja di atas segala raja yang akan datang kedua kali. Tidak ada amin? Ada amin? Ada. Saudara nangkep sesuatu? Kita ini kan kemudian menjadikan iman kekristenan kayak aksesoris, kayak baju. Yang kemudian bisa dicopot pasang, copot pasang. Yang kemudian bisa dibuat seindah mungkin. Tapi firman Tuhan berkata begini, Tuhan yang menguji hati, itu tidak bisa dibohongi. Itulah sebabnya saudara perlu yang namanya komitmen yang tinggi. Perlu komitmen dan bukan iman yang berdasarkan mudi yang enggak mudi. Iman bukan mut-mutan. Sekalipun saudara dan saya enggak makan permen mut-mutan. Tapi iman tuh memang enggak boleh mut-mutan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kasih makan iman kita. Kasih tumbuh iman kita dengan cara mendengarkan firman Allah. Merenungkan siang dan malam. Dan firman Tuhan berkata Mazmur pasal yang pertama. Orang yang demikian dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang kalaupun di sekitar sungai itu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan, terjadi kering sukacita, kering damai sejahtera, kering integritas, kering kejujuran, kering kebenaran. Tapi pohon itu orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia tetap tegak berdiri. Kenapa? Karena dia punya supply saudara. Dari apa? Dari bawah. Akar-akarnya itu mendapatkan supply makanan. Demikian pula kehidupan iman kekristenan saudara dan saya. Hari ini tidak ada lagi main-main. Hari ini tidak ada lagi kita berkata bahwa hanya berhenti menjadi membership sebuah gereja. Tidak cukup saudara. Mari tertanam lebih lagi. Seriusi pertumbuhan imanmu. Ke depan tantangan tidak semakin mudah. Ke depan godaan juga tidak semakin mudah. Tawaran juga tidak semakin mudah. Semakin berat kita hadapi. Semakin mudah daging kita untuk tergiur. Kalau kita perbesar keinginan daging kita. Itulah sebabnya perbesar keinginan roh kita. Apa itu keinginan roh? Keinginan untuk memuji Tuhan. Keinginan untuk bersyukur. Keinginan untuk beribadah. Keinginan untuk berdoa. Keinginan untuk membangun mezbah. Itu caranya menaikkan keinginan roh. Saudara tidak bisa cuman kemudian hanya seminggu sekali saudara buka Alkitab. Itu pun kalau buka Alkitab, sorry to say. Kalau dalam ibadah pun kita juga masih buka yang lain. Kita tidak benar-benar menyerap Tuhan, aku butuh firman, aku butuh firman. Padahal cuma seminggu sekali. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Di ujung-ujung kutub sana itu loh. Nah, itu nanti bisa terlihat ketika pemurnian terjadi. Nah, saudara dan saya tidak bisa tentukan. Nah ini saya mau sampaikan kepada saudara. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini.
kita ini tidak bisa tentukan. Pertama, kapan Tuhan datang. Kapan Tuhan datang itu bicara dua. Tuhan datang yang kedua kali atau Tuhan menjemput kita. Betul? Nah yang kedua, selain kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita juga tidak bisa tentukan kapan pemurnian itu terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Kita tidak bisa bilang, Tuhan Yesus sekarang aku siap. Datanglah pemurnian. Welcome. Bukan welcome home gitu kan ya. Welcome refining. Saudara, nggak bisa begitu. Itu tidak bisa kita tentukan semau kita sendiri. Itulah sebabnya saudara, pemurnian iman membebaskan kita dari ini, kebutuhan diakui manusia. Sekarang ini pengakuan manusia udah jadi kebutuhan. Sampai kemudian akhirnya muncul namanya istilah mental health, mental illness, kena mental, strawberry generation. Kan bukan karena badan kita penuh strawberry, enggak kan? Tapi karena mentalnya diibaratkan kayak strawberry. Nah tahun ini di GBI pengajuan pejabat itu ada tes yang namanya tes kejiwaan di GBI. Kemarin saya mengikuti Rakerda WBI di Malang. Kemudian besok itu untuk hamba-hamba Tuhan wanita atau istri-istri gembala, saudara, disediakan tes kejiwaan. Saudara, beberapa orang ketawa, tapi banyak kan tidak ketawa. Karena apa? Kita kemudian sangat menyadari bahwa setiap kehidupan kita tidak terkecuali para pendeta-pendeta itu bisa kena mental ini, saudara. Bisa kena mental illness ini. Nah tapi firman Tuhan baik dan luar biasa, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang sama-sama mengasihi Dia. Itu aja jaga, saudara. Aku mengasihi engkau lebih dari yang lain. Aku mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Itulah sebabnya Petrus berkata, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini ayat yang kemarin saya sharing dengan yang duduk di sebelah saya. Dia sharing dengan apa yang dia alami. Lalu saya sharing ayat ini, saudara. Iya Bu, saya bilang gitu. Kita modalnya itu dalam pelayanan pengembalaan. Modal yang memberikan kita kekuatan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan saudara, berumah tangga, dalam masa muda saudara. Ya, mari yang menjadi kekuatan kita adalah ketika karena Tuhan itu mengasihi kita dan kemudian kita mengasihi Tuhan. Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah gitu toh. Jadi ternyata waktu sudah jawab, aku mengasihi engkau Tuhan, langsung dikasih PR. Itulah sebabnya saya beberapa waktu yang lalu sebutkan, bagi kita yang sudah diselamatkan dan bertumbuh dewasa, kita nggak bisa diem saudara untuk tidak menjadi saksi bagi orang lain. Kalau kita masih egois, itu tandanya kita belum bertumbuh matang. Kita masih hanya mikirin diri sendiri. Tapi firman Tuhan berkata demikian, bahwa mahkota itu ada Tuhan juga sediakan, saudara. Waktu kita mempertanggungjawabkan iman kita, saudara, Tuhan tidak sedang menanyakan performa kita termasuk dalam pelayanan. Bukan berarti pelayanan gak perlu. Rumah Tuhan perlu pelayan Tuhan. Di rumah Tuhan perlu pelayan Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan bukan namanya juga pelayan, saudara. Harus ada harga yang harus dibayar. Kemarin di fellowship pekerja di Lumajang saya dengar dengan baik. Gembala regional kita dan Bapak rohani kita, Pak Latif, Papi saudara bilang. Ayo mulai mempersiapkan hati. Mempersiapkan dengan sungguh. Ya, kalau enggak siap dengan benturan, enggak siap dengan dikecewakan, enggak siap dengan perselisihan, enggak siap dengan gesekan, saudara, akan jatuh berguguran.
Tapi tidak dengan demikian dengan orang yang tetap menjaga hatinya mengasihakan Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, lembah pemurnian itu memang Tuhan tega untuk Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang eksistensinya itu kekal. Katakan kekal. Iman yang gak murahan. Iman yang mau dibentuk. Karakter yang mau diproses. Yang kemudian akhirnya menjadi iman yang teruji, firman Tuhan katakan. Dan kemudian iman yang berkenan di hadapan anak Allah. Yang mau katakan amin. Mau iman-iman ini saudara, amin. Jadi harus dimurnikan. Nah ini saudara lihat. Oh ini. Coba dihilangkan dulu Tian. Yang gambar ini. Wah ini kepingan emas. Ada yang mau? Gambar itu. Boleh dihilangkan Tian? Bisa? Di gambar itu saudara. Dua gambar yang ada di belakang kepingan emas itu. Adalah gambar bongkahan batu dan juga pasir. Yang kelihatannya tidak berharga. Nah ini saudara ya. Yang kanan itu bongkahan batu. Yang kiri itu pasir hitam. Percayalah ini saya ambil dari gambar dari sumber yang kemudian menunjukkan proses bagaimana dari bongkahan batu dan pasir hitam itu yang kemudian akan menjadi emas itu tadi. Nah baru dikeluarin, celing. Waktu belum dimurnikan, waktu belum diproses, pasir itu kelihatannya tidak ada nilainya. Betul ya? Tapi bagi orang yang tahu bahwa di pasir atau di bongkahan batu itu mengandung emas. Orang itu bahasa Ibraninya royoan. Rebutan untuk mendapatkan pasir itu. Ambil bongkahan batu itu saudara. Karena apa? Mereka tahu ada emas di dalamnya. Tapi coba bagi saudara dan saya yang awam dengan memproses emas itu. Pasir itu dikasih sama saudara. Saya bilang ke Bu Andi misalnya. Bu, selamat ulang tahun ya. Ini saya berikan hadiah emas. Tapi yang di dalam pasir hitam. Pasti Bu Tita akan gini. Endi emasnya? Emasnya ya bojoku, Mas Benny. Waktu dikasih bongkahan batu juga gitu. Saya kasih sama Reno. Reno, semprotulation. Wah belum semprotulation. Irma mana Irma? Irma yang habis semprotulation. Kalau dikasih batu itu, anggaplah kamu enggak tahu kalau itu ada emasnya, tapi kita kasih bongkahan batu itu, Irma, semprotulation. Saya kasih hadiah, bongkahan. Saya kasih emas. Dibuka hadiahnya, jebret. Irma bilang, salah nih, salah bungkus ini. Bisa jadi Irma pikir gini, ini batu kali. Batu yang buat gosok telapak kaki itu saudara. Ya, supaya enggak kasar-kasar gitu. Itu kali maksudnya. Nah tapi ternyata bagi orang yang tahu, paham bahwa ada kandungan emasnya itu. Dia akan bersuka cita. Haleluya, haleluya. Jadi kalau bagi anak raja, umat kepunyaan Tuhan, umat ketebusan Tuhan sendiri, tahu bahwa hidupnya ini berharga di mata Tuhan. Hidupnya mau dimurnikan, dibuang yang namanya kotoran-kotoran, partikel-partikel, unsur-unsur yang mengotori. Kemudian saudara sampai akhirnya supaya muncul yang tinggal murni. Itu loh saudara sampai ditulis 999.9. Itu murni. Bukan 16 karat tapi 24 karat. Haleluya. Nah saudara, jadi mari yang pasti saya catat ini. Sama-sama baca yuk. 2, 3. Tuhan tega. Yang di sini belum keras. 2, 3.
Amin. Amin. Jadi ayo. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya, saudara semua. Semangat diproses. Responi dengan benar, saling menguatkan seorang dengan yang lain. Sampai hari ini pun saya mau terus belajar dan mau terus diajar oleh Tuhan untuk menetapkan hidup saya setia sampai akhir hayat saya. Mari bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, ini percaya kami kepadamu Tuhan. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ribut ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, amin, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Mari berkatakan imanmu kepada Tuhan. Oh, padamu Tuhan, padamu Yesus. Walaupun gunung itu yes, amin, Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu Tuhan terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Imanku yang aku padamu Tuhan. Lagi katakan walaupun gunung itu tak
Saudara bisa lihat ke sini, bisa lihat sama saya. Akan semakin terasa berat dan bahkan besar kemungkinan kita akan berespon dengan salah kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Matius pasal 7 bilang demikian. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi Alkitab juga kemudian catat demikian. Bukan orang yang juga aku sudah bernubuat demi namamu, menyembuhkan demi nama Tuhan, membangkitkan orang mati. Tapi yang Tuhan katakan, orang yang melakukan kehendak Allah. Tahukah saudara pergumulan dalam hidup saya yang terus menerus saya kerjakan setiap hari adalah mau mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang membuat bising telinga saya atau telinga kita. Kita mendengarkan kekhawatiran, dengar ketakutan, dengar berita-berita dan lain sebagainya. Saudara, mata kita melihat keadaan yang berubah-berubah. Sampai akhirnya kita tidak menyediakan telinga rohani kita untuk mendengar Tuhan. Waktu disampaikan kemarin hamba-hamba Tuhan, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Saya tahu saya tidak sempurna, belum sempurna. Tapi setidaknya sampai akhir saya menutup mata. Karena proses pemurnian itu akan terus terjadi sampai kita menutup mata. Itu berita baiknya saudara. Jadi jangan pernah saudara berkata, sampai kapan, sampai kapan. Sudah hilangkan dulu, hilangkan aja pertanyaan itu. Karena itu pertanyaan sia-sia. Karena sampai akhir kita menutup mata, kita akan terus dimurnikan. Jangan lemah ketika ada sebuah kesimpulan atau sebuah tuduhan dari manusia kepada saudara. Yang terpenting saudara dengan Tuhan. Itu saudara. Nah, biar lagu ini, pujian ini mengingatkan kita. Kita enggak ngurus gunung itu mau pindah mau enggak. Kita enggak ngurus. Yang kita tahu percaya Tuhan berserta kita. Udah itu. Mau masalahnya belum selesai datang lagi. Baru selesai datang lagi. Kita cuma tanya, Tuhan, Tuhan sedang ajar aku apa? Oh, makin setia. Oh, untuk bersuka cita. Oh, supaya tidak khawatiran. Oh, supaya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu aja yang perlu kita gumulkan. Jangan gumulkan kapan masalah ini selesai. Itu pertanyaan juga sia-sia. Haleluya. Sudah diberkati, amin. Tidak alergi terhadap pemurnian, amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam loh hati kami masing-masing. Pikiran, perasaan dan kehendak kami. Kami mau tundukkan di bawah pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Dan kami mau belajar kepada Yesus. Yang adalah teladan yang sempurna buat kami. Ketika dimurnikan, kami tetap mau setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikannya. Biarlah di waktu-waktu yang ke depan, hamba-Mu percaya Tuhan bicara lebih lagi kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan waktu kami dengan rendah hati, membuka hati kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan setiap kami. Waktu kami dimurnikan, kami tahu Tuhan tetap setia dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus semua yang telah diberkati dan siap dimurnikan, sama-sama katakan amin. Mari olahraga bersama hari ini jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Rock Journey melanjutkan sesi yang telah kita lalui bersama sebelumnya
kami mengundang kembali seluruh jemaat dan pekerja untuk semakin diperdalam dalam pemahaman akan identitas sebagai Bapa dalam kelas fathering. Senin, 9 Maret 2026. Bagi jemaat dan pekerja yang rindu diperlengkapi lebih lagi dapat mendaftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi Rock Center Jember. Komunitas kerajaan minggu ini diliburkan. Tetap jaga waktu pribadi dengan Tuhan, doakan satu sama lain, dan tetap menjadi terang dimanapun Anda berada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak Rocky setiap hari Minggu pukul 8 bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Jember adalah rumah kita dan saatnya kita hadir membawa kasih Kristus bagi mereka yang membutuhkan. Melalui gerakan Gempita, generasi memberkati dan peduli kota. Mari bersama-sama meringankan beban keluarga prasejahtera di kota tercinta kita. Kami mengajak Anda untuk ikut ambil bagian dalam pembagian 100 paket sembako senilai Rp100.000 per paket. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan ini, donasi dapat dikirimkan ke rekening BCA 0247777311 atas nama GBI Rock Jember. Setiap taburan Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Rock Center Jember. Puji Tuhan, mari kita panggil anak-anak raja yang hebat dan luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari semua jemaat ulurkan tanganmu mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pada waktu anak-anak ini dididik takut akan Engkau, dibawa ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada-Mu turun atas anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang penuh dengan hikmat, mereka adalah anak-anak yang penuh dengan pengetahuan. Perlindungan-Mu sempurna buat anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau ada juga, mereka jadi berkat. Mereka adalah terang dan garam bagi lingkungan mereka Tuhan. Kami juga berdoa memberkati para orang tua Tuhan yang mengasuh, mendidik, membesarkan mereka Tuhan. Engkau terus yang memberikan kekuatan bagi para orang tua Tuhan untuk mendidik mereka, mengatur mereka, menjagai mereka juga Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, usahakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Yang semangat katakan amin. Amin, mari semua bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun
yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Walaupun duduk, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Satu hal yang kami percaya pagi hari ini, Engkau Allah yang setia yang menyertai kami. Kami tidak pernah takut dan khawatir asal Engkau beserta dengan kami. Immanuel, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Kami percaya pertolongan Tuhan akan lanjutkan dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, terimalah kekuatan yang daripada Tuhan yang menyertai akan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami membawa persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami, memberkati taburan untuk gempita. Kami percaya umat-Mu yang sudah menabur diberkati dalam setiap kehidupan kami, dan lewat taburan ini ada banyak orang diberkati dan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Terima kasih, sempurnakan ibadah ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya waktu tenaga yang sudah kami curahkan, Tuhan kembali penuhkan bencana yang sudah kami curahkan ini, dipenuhkan kembali untuk kami melayani Raja di atas segala Raja. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah sekarang, terimalah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Sekalipun aku akan membawa engkau kepada lembah, tapi aku ada di sana untuk menyertai engkau. Supaya aku tahu bahwa engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Dan terimalah berkat dan anugerah Tuhan yang menyertai engkau. Diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati studi dan sekolahmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati segala hal yang kau kerjakan dan usahakan. Dan terimalah pengurapan yang baru yang turun atasmu. Dan aku mengurapi engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipertinggikan, kerajaan Allah semakin diperluas. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan. Terimalah kekuatan yang baru daripada Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir atas hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.